Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini saya ke Cirebon lagi karena kebetulan ada yang terlupakan. Artinya ada investigasi yang kelewat gitu ya. Jadi di sini ada rumah tahfiz yang salah satunya ya ada tuturan ya. Dimana yang tapi bukan yang kemarin. Kebetulan saya coba lihat ini rumah tahfiznya udah cukup lama dan mungkin bagian dari ucapan Yusuf Mansur yang punya apa ya santri 1 juta itulah gitu ya. Nah tapi apakah benar itu berjalan atau tidak, atau ucapan Yusuf Mansur ini itu cuma untuk mancing orang agar orang-orang ini mau bersedekah kepada dia. Gimana itu ceritanya? Wah, ini juga cerita yang membuat saya jadi kaya. Woi, gimana itu? Alhamdulillah, kayaknya bukan sekedar kaya loh Pak, kaya raya. Wih, Loh, beda karena ya. hari ini kami dengan izin Allah memberi makan orang aja itu mungkin sekitar 2 triliun tiap tahun. Wow, Sekitar ya. ngasih makan doang. Ngasih makan doang, belum SPP, belum yang lain-lain. Karena kami punya jaringan 9.000 sentra sekolah gratis Wih, ngeri. di seluruh Indonesia. Ini, Nah, hitung aja kalau satu sentra 100 sejuta Pak anaknya. Wah, wah. Nah, kalau sejuta sehari ya Iya, terus hubungannya sama nyamuk apa? 5.000 perak sekali makan. Iya. Ya, udah 5 miliar tuh bos. Benar. Sekali makan loh. Benar. 3 kali 15.000. Iya, benar. Berarti 15 miliar. 15 miliar. Nah, hubungannya sama nyamuk gini. Jadi ini filosofi saya mencari kekayaan. Iya. Seru nih. Dan udah saya tulis jadi buku. Hmm. Jadi judulnya Semudah Menepok Nyamuk. Wes. Kan tadi saya nggak meleset nyepok nyamuk. Weh, benar. Nggak meleset. Titis betul. Kenapa? Karena gini, dalam ucapan Yusuf Mansur di salah satu podcastnya dia mengatakan bahwasanya dia membiayai gitu ya, membiayai banyak sekali santri gitulah dengan dalam tanda kutip gratis gitu ya, dan kadang biayanya itu triliunan. Nah motivasi tersebut menurut saya itu digunakan sama Yusuf Mansur itu untuk apa ya, mencari sedekah gitu ya, mencari sedekah kepada orang-orang kalau sedang berpidato atau berstand up comedy gitu ya di masjid-masjid ya, sehingga membuat saya penasaran bener nggak atau jangan-jangan rumah tahfiznya sepi lagi atau bahkan tutup ya. Kalau saya lihat di map itu memang tutup ya teman-teman, jadi nggak ada gitu. Tapi kita lihat situasinya bagaimana, terus apakah itu layak bisa dikatakan rumah tahfiz gitu ya, atau memang itu dulu cuma sebagai kedok untuk nyari ya sedekah umat gitu, dan kita nggak tahu kan uangnya dikemanakan. Ya teman-teman, kita ini sudah di wilayah Cirebon ya, tapi bukan di kota karena akan ke daerah kabupaten, dan nanti saya akan tunjukkan di perjalanannya dan saya akan perlihatkan di mapnya teman-teman, dan saya akan cari tahu ya, bertanya pada masyarakat sekitar itu ramai atau tidak, atau udah tutup lama atau tidak ya. Ya teman-teman, sampai di sini nanti kita langsung lanjut ke video investigasinya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kali ini udah deket ya. Ini daerah cukup kampung di kabupaten, jadi ya mungkin agak cocok sih untuk rumah tahfiz itu, tapi bukan tempat yang sepi ya. Jadi masih ada lingkungan lumayan rame, dan ini saya berjarak sekitar ya tinggal 1 belokan, dan cuma nanti karena harus masuk gang, saya itu harus turun agak jauh, harus parkir di sisi jalan ya. Setelah belokan ini nanti saya akan parkir di depan, dan saya akan masuk gang. Sebenarnya masuk mobil tapi terlalu sempit ya, sehingga saya nggak mau nanti kalau pas papasan dengan orang mengganggu jalan orang lain ya. Dan saya harus ya nanti jalan agak jauh sih untuk masuk ke dalam. Ini di daerah mana ya? Bentar saya coba cek dulu. Karena gini ya teman-teman, kenapa saya coba cari rumah tahfiz yang dikatakan sampai
9.000 bahkan kalau waktu di Bali, atau pokoknya sekitar segitu 8.000 9.000. Ini kita di desa Lemah Abang Kulon ya, Lemah Abang Kulon. Tapi sekarang posisinya di Lemah Abang Kulon, dan saya mau ke desa sebelahnya lagi karena yang di sebelah kirinya ya, ini beda desa. 200 meter, belok kiri ke Jalan MT Haryono. Jadi ini kayak pasar ya, pasar Lemah Abang ya. Lemah Abang tapi bukan Jakarta ya, kalau Jakarta kan Tanah Abang, ini Lemah Abang. Kenapa saya mencoba untuk mencari lokasi benar ada atau enggaknya si rumah tahfiz itu ya. Kalau jumlahnya 9.000 atau 8.000 ya teman-teman rumah tahfiz, dan dengan belok kiri ke Jalan MT Haryono, Jalan Raya Karangsari. murid yang katakanlah gitu ya, Hajar Dewantara. kalau yang muridnya nyampe 1 juta itu kan pasti akan kelihatan ya di kota-kota besar gitu, akan muncul ada berapa gitu. Minimal kalau kita 32 provinsi, minimal di 32 provinsi itu ada gitu ya, ada berapa gitu misalkan, karena jumlahnya katanya sampai ya ribuan gitu ya. Itu kan aneh kalau muncul di satu kota aja, agak sulit gitu nyarinya gitu, apalagi ya ada tapi cuma ada bekasnya aja gitu. Jangan-jangan rumah itu dulunya cuma buat mancing-mancing untuk nyari ini ya, nyari sedekah atau gimana gitu ya. Nah teman-teman, ini posisinya di belok itu di Jalan Ki Hajar Dewantara, tapi saya nggak bisa masuk ke sana ya, karena memang apa sih namanya, apa ya, ini kayaknya gangnya terlalu kecil teman-teman, jadi saya harus parkir di daerah sini, di depan gang ya, daerah depan gang. Saya harus parkir di daerah sini biar tidak mengganggu perjalanan teman-teman. Nanti saya coba tanyakan kepada masyarakat sekitar ya. Ini ada, oke teman-teman, ini saya sudah masuk gang dan kelihatannya ada anak-anak yang habis pulang dari sekolah, dan mungkin nanti saya skip ya karena perjalanannya agak jauh, jadi saya akan skip ini. Nanti saya akan coba tanya kepada masyarakat itu masih buka atau enggak gitu. Di sini ada pondok pesantren Kamiludin. Yayasan Agama Talimin Didikan. Nah, di sini ada PAUD juga ya, dan sekolah agama. Oke teman-teman, kalau saya cek di map ini udah deket di depan ya. Nanti habis ini ATM. Mau nyamper taruhnya? Emang. Iya. Sabar dulu lagi, yang tunggu dulu. Oke, di depan. Oh ini. Mana? Depan pagar aja. Lokasinya yang rumah hijau. Rumah Tahfiz Center,
Oke teman-teman, jadi produknya sudah diganti ya. Sekarang diganti jadi Rumah Tafi Center. Nanti coba saya barusan udah video kan. Jadi nanti saya coba tanya ke masyarakat ya. Karena ini agak aneh, di sini ada rumah tafis, ada pesantren, ada PAUD, tapi itu terpisah sendiri dan gak ada muridnya. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi di mobil ya, biar lebih enak bicaranya setelah saya tanya di masyarakat ini. Oke teman-teman, ini saya baru keluar dari tempat yang tadi ya. Ini saya baru mau jalan dan saya tadi mencoba bertanya dengan wilayah lingkungan situ ya. Jadi hasilnya adalah dulu memang pernah, bukan bergabung apa ya, pernah semacam, memang mereka pengasuh rumah tafis gitu, mengajarkan ngaji gitu ya, mengajarkan ngaji kepada anak-anak gitu untuk menghafal Al-Quran. Dan dulu ya apa ya, biar besar mungkin ya, itu menurut ini pandangan menurut saya pribadi, walaupun orang-orang di sekitar bilangnya nggak seperti itu, cuma menurut pandangan saya pribadi, karena dulu Yusuf Mansur namanya besar, jadi dia pakai nama Darul Quran. Nah cuma kan di situ saya nggak tahu persis ya. Jadi intinya adalah mereka ini sekarang sudah melepas diri dengan nama yang berbeda. Kalau di map sih malah udah, di map malah udah nggak ada. Jadi di map itu udah nggak ada nama Darul Qurannya. Dan sebelumnya saya juga cek yang sekarang ini belum ada namanya, dan ini masih baru. Jadi mereka melepas diri dari nama pesantren Darul Quran ya. Jadi mereka sudah ganti nama menjadi ya Rumah Tafi Center gitu ya. Nah, ada kaitannya nggak dengan Darul Quran gitu. Nah itu dia, saya nggak tahu. Ini jadi bertanya-tanya ya, apakah mereka masih berkaitan dengan Darul Quran atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti gini ya teman-teman, menurut saya karena mereka itu berdiri sendiri-sendiri, mereka itu melepas diri dengan Yusuf Mansur gitu, karena Yusuf Mansur namanya saya. Kalaupun mereka masih bagian dari Yusuf Mansur, itu alasannya kenapa mereka keluar gitu ya, keluar dari atau melepas diri dari Darul Quran, itu karena Yusuf Mansur namanya jelek dan itu nggak laku ya untuk di sana. Lagi pula di lokasi itu selain ada pesantren, itu kan ada rumah pendidikan juga, jadi ada sekolah pendidikan juga yang resmi ya. Jadi ada PAUD juga, terus ada sanawiyah juga. Jadi menurut saya kan hanya anak-anak tertentu yang mau menghafal Quran secara terus menerus tiap hari gitu. Dan kalau saya cek tadi itu kelihatannya nggak ada ya, seharusnya kan ada ya, tapi mungkin karena itu baru melepas diri dari Darul Quran, mungkin muridnya masih belum banyak atau mungkin nggak ada. Nah teman-teman mungkin bertanya, kenapa Yusuf Mansur itu bisa sampai mengklaim punya santri tafis itu sampai 1 juta? Menurut saya sih alasannya cuma satu ya, itu nyari sedekah. Menurut saya itu saja sih, karena coba saya cek ini di wilayah Jawa Barat ya, adanya itu di Bandung sama di Cirebon, dan di Tasik itu juga sebenarnya yayasan sendiri yang dulu itu kurang lebih sifatnya sama dengan Rumah Tafis ini ya. Dulu itu pingin muridnya banyak, pakai nama Yusuf Mansur gitu, pakai berkaitan berhubungan dengan Darul Quran gitu. Walaupun Darul Quran sendiri nggak pernah mensubsidi Rumah Tafis itu gitu, atau memberikan bantuan apa itu nggak ada. Malah mereka nyari-nyari uang di mall kayak gitu untuk mereka mandiri gitu. Misalkan mencari mencari sumbangan gitu ke donatur di mall, itu mereka sendiri malah yang melakukan pekerjaan itu gitu ya. Jadi menurut saya sumbangsi Darul Quran di rumah-rumah tafis ini nggak ada sama sekali. Justru Yusuf Mansur itu mengklaim dirinya punya santri sampai 1 juta itu
mengklaim punya santri tapi 1 juta itu dia itu berstand up komedi itu untuk nyari sedekah di sana aja sebenarnya, nggak lebih daripada itu. Sejauh 1,5 kilometer. Jadi begitu teman-teman kesimpulannya. Nah ini yang saya temui ini ibaratnya kayak Zoom semua sebenarnya ya. Nah cuma nanti itu masih ada di daerah Kuningan, ada katanya gitu ya, katanya ini Mansur baru ngupload nih belum lama ini, mungkin beberapa hari yang lalu itu ngupload tentang Darul Mansur teman-teman. Jadi ganti, bukan Daluran lagi, jadi Darul Mansur gitu ya. Jadi saya nggak tahu lembaga ini berkaitan Darul Quran yang punya, karena Yusuf Mansur sendiri yang bilang gitu ya. Dan lokasinya bagaimana ya saya nggak tahu ya. Ini ya teman-teman, walaupun misalkan kita katakanlah Yusuf Mansur, oh ini gratis gitu ya, tapi saya yakin itu dia punya tujuan untuk nyari sedekah di sana gitu ya. Disekolahkan gratis, padahal misalkan gini, yang seperti di sini ya itu atau yang di Tasik itu mereka mencari dana sendiri. Saya lihat sendiri kalau yang itu mencari dana sendiri, mencari sumbangan sendiri di mall gitu ya, itu mereka membiayai sendiri dengan kegiatan sendiri, walaupun ada nama Yusuf Mansur di sana, tapi kalau sekarang udah nggak ada sih. Jadi Yusuf Mansur ya perannya cuma itu. Nah sementara sumbangan-sumbangan besar yang di pengajian-pengajian itu atau yang di masjid-masjid itu ya yang mendapatkan ya kemungkinan besar ya Yusuf Mansur dan krunya itu ya, artinya dengan panitianya gitu. Nah terus bagaimana, apakah ada yang 1 juta itu? Nggak ada teman-teman, saya pastikan nggak ada, karena ini Cirebon kan di sini juga termasuk kota yang terkenal religi juga. Ini juga rumah tafidnya zong semua sebenarnya, nggak yang gimana gitu banyak, apalagi sampai 100 nggak ada. Dan di Tasik pun nggak, dan di kota lain nggak ada gitu ya. Nanti saya coba cari telusuri lagi apakah ada dan jumlahnya berapa ya, saya nggak tahu lah teman-teman. Tapi setahu saya baru di Cirebon dan Tasik yang ada lokasinya, dan tapi nggak apa ya, nggak jelas wujudnya itu, nggak ada muridnya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman, kita nanti lanjut, mungkin saya akan cari lagi masih ada nggak sih sebenarnya, sehingga kita bisa menjelaskan sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, lah Yusuf Mansur itu bohong kalau soal itu gitu ya. Jadi ya walaupun kita tahu omongannya Yusuf Mansur itu bohong ya soal rumah tafis ini, tapi ya kita perlu menjelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat sering sekali dimanfaatkan omongan Yusuf Mansur ini untuk menerima sedekah ke dia gitu ya. Jadi masyarakat ini diminta sedekah untuk dengan alasan membiayai rumah tafis gitu ya teman-teman. Itulah yang saya nggak mau gitu ya. Sementara sebenarnya mereka yang mengelola rumah tafisnya sendiri, mereka malah mandiri nyari dana sendiri gitu teman-teman. Itu teman-teman, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.